Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Ulfa Damayanti, NPM 2001072006, jurusan Tadris IPS B. Akan mempresentasikan tentang materi pokok IPS. Pengertian IPS. Pendidikan IPS adalah penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogik atau psikologis untuk tujuan pendidikan. Definisi tersebut berlaku untuk pendidikan dasar yang menengah dan menengah. IPS juga dikenal dengan nama Social Studies, adalah kajian mengenai manusia dengan segala aspeknya dalam sistem kehidupan bermasyarakat. IPS mengkaji bagaimana hubungan manusia dengan sesamanya di lingkungan sendiri, dengan tetangga yang dekat sampai jauh. IPS juga mengkaji bagaimana manusia bergerak dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, IPS mengkaji tentang keseluruhan kegiatan manusia. Visi dan misi IPS. Visinya, menjadi program studi IPS yang unggul dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran untuk mencetak pendidik profesional, serta menanamkan jiwa kewirausahaan yang berlandasan oleh nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahmadiyah dalam mewujudkan khairul ummah. Misinya 1. Penyelenggara pendidik dan pembelajaran IPS terpadu di tingkat SMP dan SMK sederajat guna menyiapkan pendidik yang profesional. 2. Mengembangkan teori kependidikan dan keilmuan IPS melalui penelitian yang inovatif. Yang 3. Memberikan layanan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dalam rangka ikut serta memecahkan permasalahan di dalam masyarakat. Yang 4. Menciptakan dan mengelola kewirausahaan. Tujuan IPS menurut Trianto berpendapat bahwa tujuan IPS yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya sendiri maupun masyarakat. Daftar jurusan IPS. Sosiologi. Pembelajaran sosiologi akan dikenakan dengan istilah yang sering muncul seperti apa itu struktur sosial, konflik sosial, mobilitas sosial, kelompok sosial, perubahan sosial, lembaga sosial, dan masyarakat Indonesia yang multikultural. Sejarah. Ilmu yang dipelajari di mata pelajaran ini adalah mengenai sejarah peradaban bangsa Indonesia, dan dari sebelum ajaran Hindu-Buddha masuk sampai era kolonialisme. Yang ketiga, geografi. Pembelajaran geografi akan mempelajari tentang flora dan fauna sebagai dua habitat penting di bumi selain manusia. Setelah flora dan fauna, sumber daya manusia dan pelestarian lingkungan menjadi fokus bahasan berikutnya. Yang keempat, ekonomi. Yang dipelajari meliputi pembangunan ekonomi di Indonesia, anggaran pendapatan dan belanja baik daerah maupun negara, APBD dan APBN, pasar modal, dan sistem ekonomi secara umum. Yang kelima, akuntansi. Materi yang dipelajari meliputi siklus keuangan perusahaan, neraca saldo, koperasi, manajemen, badan usaha, dan kewirausahaan. Masing-masing bab akan membahas secara detail dan disertai praktik perhitungan matematis. Cukup sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.